Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Ketua pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, selesai berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Kalau Ibu sebut namanya, acungkan tangan dan bilang hadir ya anak-anak. Yang pertama, Anissa Sapitri hadir. Alhamdulillah. Nuril Magriza hadir juga. Suhaibatul Aslamiyah hadir. Hidayatun Najwa, alhamdulillah. Hari ini murid Ibu semua pada hadir ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya rapikan dulu duduknya, lihat kiri, kanan, samping, muka, belakangnya. Kalau ada sampah, buang ke tempat sampahnya ya anak-anak. Lalu persiapkan buku, pulpen, dan perlengkapan alat tulis dan bukunya ya anak-anak untuk proses pembelajaran nanti. Nah, selesai kita sudah merapikan duduk, memeriksa kebersihan, dan menyiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, sudah tahu apa materi kita pada hari ini? Ya, materi kita pada hari ini mengenai pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Lalu, apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa saja rumus dari pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan perhitungan dari pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari mengenai sifat jaring, volume, ruas permukaan, dan bangun ruang, dan materi kita pada hari ini juga tentang pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Lalu, adapun pentingnya materi kita pada hari ini di kehidupan sehari-hari, yaitu kalau kita sudah mengetahui materi kita pada hari ini, mempelajarinya, kita sebelum bepergian dari titik A ke titik B, kita sudah mengetahui jaraknya itu berapa, waktunya itu berapa, dan kecepatannya itu berapa. Misal dari sekolah itu mau pulang ke rumah, nah kita sudah mengetahui jaraknya. Atau misalnya kita mau pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, supaya kita tidak terlambat, berapa kecepatan yang harus kita gunakan dan jaraknya itu berapa, sudah kita tahu. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu mau tanya, sudah tahu apa perbedaan dari pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan? Lalu apakah pernah kalian men-searching di Google atau di YouTube bagaimana cara menghitung atau menyelesaikan suatu pengukuran waktu dan jarak? Nah, kalau belum tahu, simak ya materi Ibu. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pengertiannya dulu. Kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat berpindahnya benda dari titik A ke titik B. Lalu apa satuan internasionalnya? Jadi satuan internasional dari kecepatan ini adalah meter per sekon atau biasanya m per s. Nah, lalu jarak.
Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Lalu satuan internasionalnya adalah meter atau disimbolkan biasanya dengan M. Lalu ada waktu. Waktu juga merupakan interval antara dua buah keadaan atau suatu kejadian, atau bisa juga merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, lama berlangsungnya suatu kejadian tersebut. Satuan internasionalnya biasanya disimbolkan dengan sekon atau S atau detik. Nah, itu pengertian dari jarak, kecepatan, dan waktu. Mereka berbeda. Nah, selanjutnya ada rumus kecepatan, waktu, dan jarak, di mana kecepatan dengan rumus P sama dengan S per T, dan waktu ada T sama dengan S per P, dan jarak S sama dengan P dikali T. Untuk keterangannya, S itu adalah jarak di mana memiliki satuan internasional yaitu meter, dan P itu adalah kecepatan di mana memiliki satuan internasional meter per sekon, di mana ada juga tadi T. T itu adalah waktu di mana memiliki satuan internasional sekon atau detik. Nah, selanjutnya kita memasuki ke contoh soal atau contoh penyelesaian dari perhitungan pengukuran waktu, kecepatan, dan jarak. Yang pertama, jarak. Nah, di mana jarak tadi memiliki rumus S sama dengan P dikali T, di mana S itu adalah jarak tempuh sama dengan kecepatan atau P dikalikan waktu atau simbolnya tadi T. Contohnya disimak ya anak-anak. Nah, pada suatu hari Ahmad bersepeda dari rumahnya menuju ke rumah Rizky. Nah, Ahmad mengayuh sepedanya dengan kecepatan 4 meter per detik. Jika Ahmad membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke rumah Rizky, berapakah jarak yang ditempuh Ahmad untuk sampai ke rumah Rizky? Mari kita jawab bersama-sama. Untuk kecepatannya tadi sudah kita ketahui yaitu 4 meter per detik, dan waktunya 10 menit. Nah, jadi kita tulis P sama dengan 4 meter per detik dan T sama dengan 10 menit. Nah, untuk waktu ini kita rubah dulu menjadi detik. Gimana mengubahnya? Jadikan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi sama dengan 10 dikalikan 60 detik sama dengan 600 detik. Nah, jadi untuk waktunya kita pakai yang 600 detik, yang mana 10 menit tadi kita rubah menjadi detik. Lalu apa yang ditanyanya? Nah, tadi ditanya yaitu jarak atau S-nya. Nah, sekarang kita jawab. S sama dengan P dikali T. Untuk P tadi 4 meter per detik dikalikan 600 detik sama dengan berapa? Ya, Nazwa berapa? Iya, betul, 2400 meter. Karena jarak memiliki satuan tadi, satuan internasionalnya meter, jadi simbolnya adalah M. Ya, betul, pintar anak ibu. Yang kedua lagi contohnya. Yang kedua ada kecepatan. Nah, mana kecepatan tadi memiliki rumus P sama dengan S per T, di mana kecepatan itu adalah P sama dengan jarak tempuh yaitu S per dibagi waktu atau T. Contoh soalnya, Dimas merupakan seorang atlet lari cepat. Ia mampu berlari sejauh 500 meter dalam waktu 20 detik. Berapa kecepatan Dimas saat berlari? Kita jawab bersama ya anak-anak. Tadi kita sudah mengetahui di mana jarak tadi yaitu 500 meter dan waktunya sebanyak 20 detik.
Nah, selanjutnya anak-anak kita tulis diketahui S sama dengan 500 meter dan T sama dengan 20 detik. Ditanyakannya yaitu P atau kecepatannya. Nah, yang pertama P sama dengan S per T sama dengan dimana S tadi 500 meter dibagi 20 detik sama dengan berapa? Jadi untuk menghitung gampangnya 500 per 20. Nah, jadi untuk 0 di 20 tadi kita coret dan 0 dari 500 meter tadi kita coret 1. Jadi tinggal 50 dibagi 2. Berapa 50 dibagi 2 anak-anak? Iya betul, 25 meter per detik. Jadi simbolnya meter per detik. Selanjutnya yang ketiga waktu, di mana waktu tadi memiliki rumus T sama dengan S per P, atau S dibagi P. Keterangannya T itu adalah waktu sama dengan jarak tempuh atau S dibagi kecepatan dengan simbol P. Nah, selanjutnya contohnya disimak ya anak-anak. Pak Yadi mengendarai motor dengan kecepatan 20 km per jam. Jika Pak Yadi ingin menuju kota A yang berjarak 80 km dari rumahnya, berapa waktu yang dibutuhkan Pak Yadi untuk sampai kota A dari rumahnya? Kita jawab bersama-sama anak-anak. Nah, kita jawab ya, karena tadi sudah diketahui di mana P itu adalah 20 km per jam dan S-nya 80 km. Nah, 80 km. Nah, di mana P tadi adalah kecepatannya dengan 20 km per jam dan jaraknya sebanyak 80 km dan ditanyakannya yaitu waktu. Nah, di mana kita masuk ke rumusnya ya anak-anak untuk menjawab. T sama dengan S dibagi P. S tadi 80 km dibagi 20 km per jam. 80 dibagi 20 km per jam sama dengan 4 jam. Iya betul. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Sudah paham anak-anak ibu? Ya, nanti dipelajari lagi. Nah, tadi contoh-contoh soal penyelesaian perhitungan dari pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan dari ibu. Terus dipelajari anak-anak. Nah, karena kita sudah di penghujung dari pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan PR. Yang pertama, soalnya Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam. Jam di perjalanan. Nah, maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Yang kedua, Dennis berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 3 jam berjalan? Soal yang ketiga, sebuah pesawat G-Batik Air terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Lalu berapakah waktu yang dibutuhkan pesawat Garuda Indonesia untuk terbang dari Bandar Lampung ke Bandung bila jarak kota tersebut adalah 1400 km? Nah, tadi ada 3 soal. Dijawab ya anak-anak di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada ibu, bisa telepon, chat WA ibu, atau bisa tanyakan langsung ke ibu ke rumah. Nah,
Nah, selanjutnya karena kita sudah di penghujung acara pada hari ini, pembelajaran kita, mari kita simpulkan bersama-sama. Coba Sohibatul Aslamiyah simpulkan materi kita pada hari ini. Iya, betul. Materi kita pada hari ini mengenai kecepatan, waktu, dan jarak. Di mana kecepatan memiliki rumus P sama dengan S dibagi T, dan waktu memiliki rumus S dibagi P, dan jarak S sama dengan P dikali T. Nah, tadi sudah Ibu kan berikan contoh soal-soal dari penyelesaian perhitungan pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Lalu, karena kita sudah menyimpulkan materi pada hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Semoga murid-murid Ibu paham dengan materi pada hari ini. Terus dipelajari di rumah, walaupun kita pembelajaran secara daring, tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, selesai berdoa. Nah, jangan lupa terus belajar ya anak-anak. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak belajarnya.